Nah. Oke, lanjut. Mulai. Silakan semua Pak Kabar. Kabar kalau lagi. Ya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Darussalam, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Suhaimi SHMH, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Ahmad Fatih MPD, terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Dr. Haji Amir Yuda, Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi pagi kita melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional, semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang senantiasa mengeluarkan budaya positif kepada anak-anak murid kita. Maka pada hari ini dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional yang upacara bendera, dan kemudian kita lanjutkan dengan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatih MPD. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh guru prakarya Ibu Dian. Pada beliau dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi dipersilakan duduk kembali. Cara selanjutnya sambutan kepala sekolah. Hal ini akan diwakili oleh wakil kepala sekolah Bapak Suhaimi SHMH. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah kita mengikuti upacara peringatan Hari Guru, kita lanjut dengan program
diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Fadli SPD UPD. Semoga nanti apa yang dia sampaikan dapat memberikan energi positif buat kita semua dalam rangka melaksanakan program pendidikan khususnya kurikulum merdeka di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, tentu saja program ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum merdeka di sekolah kita sudah kita terapkan khususnya untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk itu, dalam rangka menunjang program kurikulum merdeka, tentu ada beberapa hal-hal yang memang kita harus ikuti sesuai dengan teknis yang sudah disampaikan oleh dinas. Dalam hal ini SMP Darus Saada sudah berperan aktif di dalam program yang sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Jakarta Utara, yaitu kita mengutus guru kita Bapak Fadli untuk ikut serta dalam program kegiatan kurikulum merdeka yang sudah diadakan oleh dinas, dan sudah beberapa kali Pak Fadli mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk itu hari ini mungkin adalah paparan dari apa yang sudah dihasilkan atau diikuti oleh guru kita di dalam program yang sudah diadakan oleh dinas tersebut, yang tujuannya mungkin adalah untuk mendorong adanya partisipasi aktif bagi kita khususnya guru-guru dalam program kurikulum merdeka yang ada di sekolah kita. Tentu harapan kita sebagai guru adalah bagaimana kurikulum-kurikulum yang disusun oleh pemerintah, baik itu yang sebelumnya Mutila, sekarang kurikulum merdeka, itu betul-betul dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Bukan hanya di sekolah kita SMP Darus Saada, tapi juga tentunya di SMP-SMP lain. Sehingga jangan sampai beda menteri, beda kebijakan, beda pimpinan, beda kebijakan juga. Harapan kita kurikulum merdeka ini dapat bermanfaat khususnya bagi anak didik kita dan mungkin umumnya bagi kita semuanya sebagai insan pendidik di sekolah SMP Darus Saada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan waktu di kepala sekolah. Saya sangat mengapresiasi program diseminasi yang diadakan oleh sekolah kita ini, agar kedepannya mendorong yang ikut program ini bukan hanya Pak Fadli, tapi juga bisa diikuti oleh guru-guru lain, khususnya guru SMP Darus Saada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Suhaidi SMA selaku Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya kita memasuki acara inti penyampaian atau pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Darus Saada pada Bapak Ahmad Fadli MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah, Pimpinan SMP Darus Saada Bapak Pradas Kiai Haji Mustajir Badui. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati kawan-kawan, teman sejawat, partner
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita sama-sama merayakan, melaksanakan, memperingati Hari Guru Nasional yang ke-78. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai profesi sebagai seorang guru, tenaga pendidik, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, khususnya kepada pimpinan, izinkan kami memberikan pengalaman atau sharing, mentransfer, membagi ilmu pengetahuan yang pernah kami dapatkan waktu pelatihan di Pulau Gadung. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini atau penyebaran informasi ini kepada kawan-kawan semua bisa menambah wawasan atau khazanah ilmu pengetahuan, wabil khusus kegiatan kita sebagai tenaga pendidik di SMP Darussaada ini. Untuk itu kami meminta izin kepada pimpinan untuk berdiri. Saya minta izin berdiri. Baik Bapak Ibu, ada judul diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama ice breaking. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Nah, ini baru berdiri. Kita ice breaking. Ikuti musik atau dengan menggari. Tangan ke samping, burung yang Ayo Bapak Ibu, bersama makan. ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan Inilah ice breaking sebelum kita mulai jalan. Biar fresh. diputar. Ada sedikit sebelum kita. Kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, udahku menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, udahku menjadi empat. Dua kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, udahku menjadi enam. Buat menara ini, empat jari kanan, empat jari kiri, udahku menjadi delapan. Buat menginjak licin, lima jari kanan, lima jari kiri, udahku menjadi Ayo Bapak Ibu kita goyang. Sambil kita putar tangan ke kaki. Sekali lagi, uang sekali lagi. Di atas menyapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung, Tangan digulung, berenang. atas panggang, Kanan, kiri, atas, ke bawah, dia berdoa. satu jari kanan, satu jari kiri, udahku menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, udahku menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, udahku menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, udahku menjadi delapan. Dua kelingking licin, lima jari kanan, lima jari kiri, udahku menjadi 10. Siap berdoa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya memang inilah gerak harus diisi, kita gerak lagi. Baik Bapak Ibu, kita mulai.
Dari saudara sedikit, saya mau bertanya pada kawan-kawan, apakah kawan-kawan setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke. Lalu kita mulai. Ini pertanyaan sengaja kita buat dan sampaikan untuk memantik jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, kita mulai. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Hal ini tentunya sesuai dengan filosofi Ki Dewan Barat bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Ki Dewan Barat mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Itu filosofi disampaikan oleh Ki Dewan Barat. Nah, ini sekarang kita bermain paradigma. Bapak Ibu kawan berdua, coba cari pasang Bapak Ibu berdua aja, dua sepasang berdua. Ini dua Jasmine, yang namanya Pak Gafar sama Pak ini, Pak Umar, Pak Ibnu. Kita main Bapak Ibu. Sobeklah atau secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat-sangat berharga buat Bapak atau Ibu. Kemudian letakkan di satu tangan Anda, genggam begini, buat seperti ini. Genggam tangan seperti ini. Jadi siapa yang mau menggenggam tangan? Di antara pasangan di Bapak Ibu siapa yang mau menggenggam tangan? Anggaplah di tangan ini sudah ada coretan atau tulisan, pikiran ataupun apapun benda yang sangat-sangat berharga, ada cincin tunangan, cincin mas kawin, atau apa gitu. Apa bagi-bagi? Yang ini ditulis saja, untuk pegang di genggam tangan. Sangat berharga, tulis aja atau dibayangkan aja tangan begini. Di tangan ini dibayangkan benda yang paling sangat-sangat berharga yang Bapak Ibu harus genggam dan pegang sekuat-kuatnya di tangan kanan. Makanya simbolnya ada dalam tangan. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau ini, siapa yang pegang. Nah, yang kemudian kawan Anda, pasangan Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda, ya, yang mesti menggenggam. Jadi soal sudah digenggam di tangan kanan oleh pasangannya, nah, pasangan lainnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi kawan Anda, pasangan Anda itu akan membujuk, menggoda, merayu Anda agar kepalan tangan yang digenggam ini terbuka sehingga benda yang ada di tangan ini berpindah kepada kawan Anda. Coba dipraktekkan. 1, 2, 3. Mari praktekkan. Sekuat tenaga. Kalau enggak, yang megangnya terus dibuka. Karena ini benda yang sangat-sangat berharga di tangan kanan Anda. Bisa dilepas, bisa diambil. Hah? Bisa. Nah ini kuat segenggam-genggamnya. Karena dari ini nanti akan ada jawabannya. Harus tahu ilmunya. Kuat sekuat-kuatnya genggam, jangan sampai terlepas, jangan sampai dikasih.
Oke, kita cukupkan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksa tangan Anda? Tadi yang dibuka pakai bujukan beragam, dibuka. Hah? Paksa. Kalau Ibu, bagaimana? Kalau Ibu muda, apakah Anda akan bertahan dan menolak membuka tangan Anda? Bertahan. Jadi ada dua jawaban atau dua versi. Oke, baik. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang disebut ilusi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William James dalam satu teori. Pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Ilusi sama seperti Bapak dan Ibu. Ibu membuka atau meminta bujuk seolah bisa mengontrol bukan. Dengan bujukan rayuan entah pakai ini itu nggak bisa. Jadi ilusi bahwa kita sebagai tenaga pendidik bisa mengontrol ilusi menurut dokter ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan ilusi khayalan bahwa semua penguatan yang positif dan efektif bisa bermanfaat. Itu hanya ilusi. Kayak apa contohnya? Penguatan positif diberikan penghargaan biar anak bisa berdarmoti. Itu ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan membuat karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ada contoh kasus anak murid kita memang kurang begitu yang diharapkan. Kita kritik, kita ini, itu hanya ilusi. Tidak akan mampu membuat anak itu malah lebih maju. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak dan Ibu sudah lakukan, memaksa, meminta benda yang ada di tangan itu diserahkan. Itu hanya ilusi. Benar yang dicontohkan oleh Ibu Mahmudah, dia menahan, bertahan. Sementara yang memberikan dana komunikasi Anda tega atau apa, itu semuanya satu ilusi bahwa kita orang dewasa mampu dan memiliki hak untuk memaksa orang lain. Jadi ada teori ilusi kontrol. Nah kemudian ini, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Dulu kita belajar zaman kita sekolah kuliah ada stimulus respon oleh teorinya Pavlov. Itu SM sebenarnya, stimulus dan respon, rangsangan dan tanggapan. Kemudian untuk saat ini kita rubah pendekatannya menjadi teori kontrol. Ini orangnya nih, Stephen R. Covey, Principle Concentrated Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda dari diri kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah paradigma Anda. Yang tadi kita lakukan. Selama ini kita mungkin bisa mengontrol orang lain paradigma kita. Tapi kenyataannya yang tadi Bapak Ibu lakukan simulasi masih tidak bisa membuka kepala genggaman tangan kawannya sendiri. Tandanya paradigma itu sudah usai. Artinya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah inilah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang dikontrol? Dalam SR stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol, apakah kebutuhan kita sama atau berbeda? Sudah pasti berbeda. Karena orang terlahir pasti keadaan yang berbeda. Wajah saja sudah berbeda, apalagi kehidupan, pengalaman dalam kehidupan seseorang. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang akan berbeda.
dalam melihat pandangan, gambaran, visi ataupun imajinasi itu pasti berbeda. Pak Gafar dengan Pak Ibnu pasti berbeda imajinasinya dengan wanita yang bernama A umpamanya. Menurut Pak Ibnu nilainya sempurna, tapi kata Pak Gafar enggak juga. Itu sudah berbeda pandangan, imajinasi. Enggak mungkin bisa kita samakan. Nah yang kemudian mencoba mengubah orang berpandangan syariat kita, enggak bisa dalam dari kontrol. Kita nggak bisa berusaha memahami, kita bisa memahami pandangan dari imajinasi tanggapan orang lain. Kita hanya bisa memahami saja, tapi kita nggak bisa merubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi ibu praktekkan itu di buku samanya ibu mengontrol orang tersebut. Tapi kalau dilakukan ibu mahmudah, orang lain atau pasangannya nggak bisa mengontrol dirinya, terutama untuk membuka kepala tangannya. Karena dalam teori kontrol hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, atau kita sendiri yang mengontrol diri sendiri. Itu teorinya kontrol. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah, gua menang atau dia kalah. Itu dalam sebelah Allah. Tapi kalau dalam teori kontrol menang dan menang, tidak ada kata istilah kalah. Jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke menuju pada pendekatan teori kontrol. Nah sekarang yang ini, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar budaya positif. Budaya sekolah lah, apa Bu budaya sekolah? Yang bisa memberikan tanggapan gambaran silahkan. Apa sih budaya sekolah itu? Budaya sekolah. Apa Pak itu? Silakan. Ini kurang panjang ya. Ayo Pak itu. Budaya sekolah, tradisi atau keseharian di sekolah itu. Diulang. Tradisi atau keseharian aktivitas di sekolah itu. Tradisi atau keseharian yang ada di sekolah tersebut. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan jawaban dari yang ibu-ibu atau lain? Apa sih budaya sekolah itu? Tadi dikatakan oleh Pak Ibnu, keseharian atau tradisi. Bu Jasmine sudah ngomong. Tidak nyampe Bu. Tadi depan Bu. Tadi ditukar. Kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang diterapkan di sekolah tertentu, karena setiap sekolah kan tradisinya berbeda-beda. Loh, kita lihat sama ini benar. Nah ini kita tanya, apa itu sekolah itu? Menurut seorang ahli adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Benar ini keseharian atau tradisi keseharian yang di sekolah. Kemudian kata Jordan Peterson, tradisi dan kebiasaan keseharian, kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, staf, mungkin tenaga pendidikan, bisa jadi tenaga kebersihan, itu dibangun oleh semua personel sekolah dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Mengapa budaya sekolah itu penting? Ayo Bapak dan Ibu, kenapa? Sebabnya budaya sekolah itu penting. Ada yang bisa memberikan masukan. Kita di sini berbicara, merespon ataupun tanggapan. Kenapa budaya sekolah itu penting? Membentuk karakter. Nah, ada lagi. Nah ini dia. Karena budaya sekolah menjadi satu penentu dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik.
menghasilkan SDM. Oleh sebab itu seharusnya sekolah diwajibkan untuk menjalankan budaya sekolah di lingkungan sekolah, karena hal itu menentukan layak atau tidaknya kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Jadi pentingnya budaya sekolah itu. Inilah dia budaya positif di sekolah. Nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi murid yang bernalar kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Itulah budaya sekolah atau budaya positif di sekolah. Budaya positif itu bisa terjadi karena banyak hal yang menentukan. Kita lihat sendiri di sini lingkungan kita, saya sudah usaha, pasti Bapak dan Ibu lebih paham ketimbang saya. Bagaimana keadaan budaya yang terjadi di lingkungan kita? Apa saja sih pemicu atau detektor dari budaya positif ini? Nah, ini dia. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, ada motivasi, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga eksekusi. Ada 6 yang menjadi tolak ukur atau penguat terciptanya budaya positif di suatu lingkungan sekolah. Kita mulai. Lanjutkan, disiplin positif. Disiplin itu apa? Apa sih disiplin itu? Ini dia. Diana Goswami menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan kewenangan James Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah yang ada dalam spanduk hari ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sekolah bisa diterapkannya, di rumah pun bisa. Ini disiplin positif. Kemudian ada tadi nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di kelas kita sudah kasih Bapak dan Ibu, kita sudah bertemu dengan anak-anak kita yang sangat-sangat luar biasa. Ada yang kecantilan, ada yang pokoknya udah luar biasa, lengkap. Tapi yang mereka lakukan pastinya ada tujuan. Perilaku yang mereka tampakkan pasti memiliki tujuan atau suatu tujuan. Meskipun anak itu centil, anak itu baru, anak itu nakal, anak itu berasa busuk, pasti mereka punya tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal biasa dengan profil pelajar Pancasila atau disingkat P3.
Apa itu P3 itu atau profil Pancasila itu? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berpendidikan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Itu semua nilai-nilai kebajikan universal yang harus ditanamkan yang ada pada diri anak murid atau peserta didik Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan profil Pancasila. Bagaimana memulai disiplin positif di kelas? Nah, ini yang penting sekali Bapak dan Ibu. Karena saya juga terus terang kewalahan berada dalam kelas itu. Ketika murid meyakini nilai-nilai, maka dalam diri mereka akan termotivasi. Murid akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya nilai kebajikan yang terkandung. Bagaimana murid bisa termotivasi? Untuk berangkat ke sekolah aja murid sudah ada motivasi. Ketika dalam lingkungan sekolah masuk ke kelas, udah hilang motivasinya untuk belajar, nulis saja tidak dilakukan. Itu udah hilang motivasinya. Pasti ada penyebab itu. Tapi kalau mereka punya keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, pastinya akan motivasi itu bangkit dari dalam diri. Selama ini kita lakukan adalah kita memberikan motivasi dari luar. Tiap pagi kita lakukan pelajaran, ada dirinya, ada upacara, ada semuanya di luar semua, bukan berasal dari dalam. Inilah makanya bagaimana caranya membangun motivasi intrinsiknya, motivasi adalah dirinya anak itu. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka murid akan sekedar mematuhinya saja. Benar kan? Rambut dipotong, nggak boleh HP itu mematuhi nanti. Tapi ya besok bawa HP lagi. Atau sepatu dipakai peraturan, besok sama aja gitu aja. Jadi hanya mereka menunggu kita mengucapkan adanya motivasi eksternal dari mereka, yaitu ucapan perkataan seorang guru. Itu yang saat ini kita lihat anak-anak kita seperti itu. Maka murid perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting dan ini mereka yakini, dan itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi ada peraturan, ada keyakinan. Nanti kita lanjut, kita bahas. Nah, ini motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi yang di pertanyaan awal itu, kalau murid diberikan penghargaan, setuju apa gitu. Motivasi perilaku manusia. Diana Gosling dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Ini paling rendah ini, paling rendah. Biasanya orang yang motivasinya seperti ini hanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan. Apa yang terjadi kalau saya tidak memakai seragam PGRI pada tanggal 25 setiap bulannya? Itu biasanya motivasi terendah itu. Karena dia takut dengan ini. Apa yang akan terjadi kalau saya mengajar di kelas, tiba-tiba ada pengawas datang, saya tidak punya buku RPP, administrasi pengajaran, apa yang terjadi? Itu hanyalah motivasi yang terendah. Kenapa? Takut dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada orang motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Pertanyaannya, apa yang bisa saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Contoh yang lain di lingkungan sekolah, kalau saya datang ikuti upacara 17-an, kira-kira Pak Haji Andri mau ngasih transport nggak ya? Seperti itu. Adanya imbalan atau penghargaan
dari orang lain yang buat diri. Kalau kita melakukan sesuatu pada anak, membuat keyakinan keras, kira-kira sekolah memberikan rewardnya ya. Jadi ya, tapi lebih bagus daripada yang pertama tadi. Artinya masih ada di tengahnya. Dan ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia, orang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yakin. Saya akan menjadi orang yang harus seperti apabila saya inginkan. Inilah rencananya, gimana caranya anak atau kita menanamkan keyakinan, membuat mereka meyakini apa yang sudah mereka buat. Kita sendiri pun sebagai orang dewasa tentu susah berat. Apa contohnya? Kita yakin ketika seorang guru pasti punya persiapan dalam hal proses administrasi atau segala macam, kita yakin. Tapi ya kenyataannya, nah inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyebabkan, yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak masih nyaman tapi jangka pendek. Dengan hukuman anak membenci kedisiplinan, itu pasti. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman pasti penuh dengan paksaan. Tapi kalau konsekuensi, ada stimulus, rangsangan, dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini yang lebih lengkapnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Ada tiga, hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman disebut produk gagal ya, kalau hukuman. Konsekuensi dan juga restitusi. Ini biar Bapak Ibu saya lihat restitusi. Nah ini dia. Kalau yang hukuman, awas ya, kalau kamu lakukan lagi, awas tuh ya, kalau balik lagi, awas tuh ya, kalau nggak pakai sepatu, itulah kita biasa Bapak Ibu. Saya sadari saya juga seperti itu. Awas tuh ya, kamu lagi potong. Dan kita selalu melakukan model paksaan kepada anak. Inilah yang buat saya punya diri buruk. Kalau hukuman itu lanjut, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, dari guru yang membuat aturan atau memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Anak-anakku, hari ini Bapak ingin menyampaikan peraturan atau sekolah yang harus kalian sepati. 1, rambut ini, 2, 3, 4. Itu masih bagus Pak, kita masih memberikan, tapi tetap anak juga seperti itu. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati. Nah inilah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nggak dihukum oleh penghargaan. Ada ya dihukum penghargaan. Ini seorang ahli yang bernama Afikon menyampaikan, penghargaan maupun hukuman
adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dari pengamatannya si Afikon ini, penghargaan tidak efektif kata beliau, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Bisa nggak penghargaan? Bisa. Ketika suatu saat orang itu nggak memberikan penghargaan kepada kita, udah pasti kita akan malas melakukan pekerjaan. Hari ini kita buat suatu kegiatan, dikasih penghargaan, tapi dalam 2 bulan ke depan kita melakukan suatu kegiatan lagi dan tidak diberikan penghargaan, udah pasti ke depannya kita udah malas. Kita sudah mau dengan melakukan kegiatan lain karena tidak adanya masih mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, sama-sama kita jawab. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Yang kedua, kita simpan jawaban Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Kita simpan ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, kita simpan dulu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kita simpan lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul konsekuensi? Ya, kita simpan jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mewabuli kelas. Ingat-ingat jawaban dari Bapak dan Ibu, dan inilah. Belajar hukuman yang tadi pertama yang Ibu sampaikan. Hari mencatat 100 kali itu zaman dulu SD seperti itu. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Tapi kalau menurut kita, kira-kira hukuman apa? Kesenangan buat dia. Kesenangan karena bersyukur buat dia asik loh pakai sepatu. Kenapa? Dia tadi disuruh pakai sepatu aja nggak mau pakai sepatu. Apalagi disuruh lepas sepatunya, malah senang dia. Itulah bedanya. Nah, ini kasus. Ada kasus itu. Kita sama-sama simak. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran sehingga kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Dari kisah yang tadi Ibu dengar, Ibu paham baca apa yang terjadi. Mengapa? Kebiasaan dapat bintang. Kebiasaan dapat bintang. Ibu kehilangan penghargaan. Pak Ibnu nah,
terjadi apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan atau memberikan reward ataupun penghargaan dari luar. Anak muncul tapi karena adanya, tapi ketika tidak ada orang, tidak ada penghargaan, balik lagi. Sama seperti begini, anak-anak di sini menghormati guru agama kita umpamanya. Kalau ada guru agama kita datang terdamping, anak langsung diam, pura-pura baca Quran. Tapi ketika beliau tidak ada, apa yang terjadi? Tadi makanya diberikan penghargaan, reward oleh bintang stiker oleh Ibu Anas, menurutnya berhasil. Tapi dengan buat guru yang lain, belum tentu. Kenapa? Anak tahunya sosok guru itu gak ada. Siapa yang mau memberikan stiker bintang itu? Kalau bukan Ibu Anas sendiri. Contoh anak, siapa yang bisa jawab? Bapak kasih silver queen, kasih permen, atau kasih apa? Itu dulu yang kita lakukan seperti itu. Ayo anak belajar ulangan, yang nilainya bagus dikasih hadiah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Tapi gimana Pak kalau misalnya penghargaannya itu seperti berupa ucapan? Misalnya anak-anak ditanya kemudian bisa menjawab, atau walaupun jawabannya salah tapi udah berani untuk menjawab, kemudian kita, oh Masya Allah kamu pintar, kamu berani, gimana itu? Lebih baik itu, karena ucapan sama saya dengan, saya ingat ucapannya Mbak Maimun, kalau kita nggak bisa menggerakkan pintar, kita berdoa. Nanti ada di lain lagi. Itu lebih bagus saya itu ucapan daripada kita memberikan sesuatu atau hadiah kepada mereka berupa benda. Nah, ini keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sebagai orang dewasa, kita punya keyakinan nggak Pak? Apa keyakinan kita? Subuh bangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh, itu keyakinan. Kalau keyakinan itu kita langgar, kira-kira kita seperti apa? Udah pasti, kalau dibilang berdosa ya sudah, pasti malu, gelisah, gak enak hati sama. Itu keyakinan sebenarnya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami itu. Jadi ada dua perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Jadi ada dua hal. Nah, inilah perbedaannya Bapak dan Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci setiap saat? Kira kenapa Bapak dan Ibu? Dari poin 92. Mengapa kita punya peraturan pakai helm pada saat mengendarai sepeda kendaraan roda 2? Nah, inilah yang disebut. Pertama pastinya untuk keselamatan. Untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Makin memang kalau takut tanpa polis. Itu Pak Ustaz. Nah, ini sebenarnya keyakinan. Pakai helm, andai jatuh atau terjadi suatu musibah di jalan, minimal kepala kita masih terlindungi oleh helm karena membentur aspal atau membentur trotoar. Jadi itu gunanya sama. Itu keyakinan kita kan. Pak, ada jawaban saya, keyakinan saya pakai helm karena menghilangkan debu, ya bisa. Kenapa? Rambut tidak nempel, debunya tidak ada di rambut, ya sah-sah saja.
Artinya apa? Kalau saya keselamatan untuk apa itu? Kesehatan kan? Atau kebersihan. Kebersihan rambut supaya debu yang berterbangan di jalan tidak menempel di rambut, sama saja itu nilai keyakinan juga. Kalau tadi kata Pak Ustadz, tidak ditilang polisi, kira keyakinannya apa gitu ya? Surat ya surat. Mungkin masker sekali tidak tangkap satpol pp. Nah, bagaimana caranya pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ini caranya, Bu. Ada beberapa cara. Keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan, karena peraturan sudah lebih rinci dan jelas. Apa peraturannya? Pakai masker 3 lapis. Kalau tidak pakai masker akan mati. Kan begitu kan kalimat peraturan itu. Bapak dan Ibu harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker maka akan mati. Itu peraturan, bukan keyakinan. Kenapa? Orang takut-takutin. Memangnya nggak pakai masker menyebabkan orang mati? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti harus dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita punya keyakinan di sekolah, apakah kita bisa menerapkan di tempat lain? Gak bisa. Jadi berlaku hanya di lingkungan itu sendiri. Kayak contoh, Ibu Haji, ibu-ibu dia punya keyakinan di ruang guru. Bapak dan Ibu yang habis makan segera untuk cuci piring itu dan biar bersih, kebersihan. Apakah bisa diterapkan di lingkungan lain? Bisa iya, bisa juga tidak. Nah, ini contoh nih, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan kembalian buku ke tempatnya. Apa keyakinannya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kita? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Proses menjalankan peraturan atau keyakinan kelas tentu bukan tanpa pelanggaran yang terjadi. Kita perlu tahu apa yang membuat murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah. Walaupun keyakinan sudah terbentuk, sudah terbuat, tetap aja pasti ada pelanggaran. Sama seperti kita, Bapak Ibu, orang dewasa. Kita sudah punya keyakinan dalam hal berumah tangga atau kehidupan, tapi tetap saja pasti kita suatu saat akan melanggar keyakinan yang kita buat sendiri. Nah, inilah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, terutama wali kelas nih, bisa semua guru mapel. Umpamanya saya guru mapel, anak-anak coba buat, kita membuat peraturan. Nanti dari peraturan-peraturan itu dikumpulkan, baru disadur, dipilih, dikelompokkan. Karena dari 30 anak, nanti silakan. Karena dari 30 anak, pasti akan membuat peraturannya berbeda-beda. Ada yang tulis dilarang makan, umpamanya di depan, dilarang makan di kelas, dilarang terlambat. Dari 30 anak itu kita kumpulkan, kita kelompokkan agar apa? Biar kita bisa melihat, oh yang ini apakah bertanggung jawab, menghormati orang lain, kebersihan, keselamatan. Ya contoh anak, dilarang berlari di kelas. Itu peraturan mereka sendiri. Nah, kita kelompokkan, kita menjadikan sebuah keyakinan, yaitu keselamatan. Yang istirahat tetap membaca Al-Quran. Aku pamit duluan ya. Silakan. Maaf duluan ya, Bapak Ibu. Siapin itu ya. Ya, anak aku mau lagi lomba di wali kota. Baik ya. Perasaan saya enak. Silakan. Menyiapin itu, Bu. Nah, inilah ketika seorang murid atau orang dewasa lah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan kita atau mereka gagal memenuhi kebutuhan dan dasar. Anak murid
melanggar, orang dewasa melanggar, pasti di situ ada yang berkurang atau gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, ini kita bahas nih, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang pertama Bapak Ibu? Bertahan hidup, survive. Itu bertahan hidup, survive. Ini berarti fisiologis, rumah, sandang, pangan, papan. Sekarang tambah lagi Bapak Ibu. Apa yang kira coba? Kebutuhan mendasar manusia adalah survive, bertahan hidup atau sifat fisiologis. Ada lagi tambahannya. Selain sandang, pangan, papan, apa ya, sandang, pangan, papan, pangan, apa lagi yang bertambah? Tersier, sekunder. Apa lagi? Itu yang Bapak Ibu pegang, apa itu? Makan. Kebutuhan itu. Coba kalau Bapak Ibu nggak megang itu sehari, lebih enak mana? Nggak megang HP atau nggak megang ATM? ATM. Kalau kedua-duanya berarti ATM-nya kosong. Dengan ATM doang nggak di sini. Di HP ada yang banking. Bener juga di HP ada banking. Benar. Artinya HP itu sekarang ini menjadi bahan yang pokok. Betul sekali. Kalau kita nggak bawa HP, Benar. Nggak jadi selawanya. kalau dulu orang Jawa, kalau dia nggak bawa keris di punggung di badannya, rasanya kurang, gitu kan? Nggak pede. Sekarang orang sekarang nggak bawa HP, gimana coba? Balik lagi. Pulang. Itu makanya tadi saya bilang kebutuhan dasar hidup manusia sudah bertambah, sandang pangan bertambah, HP, Android, apalagi saya kira saya HP yang di rumah. Ayo, Internet. internet. Wifi. Kota ya. Ya, kalau HP kalau nggak ada kuota, buat apa yang bawa gitu kan? Lebih penting kota daripada HP. Jadi kalau kuota ada nggak punya HP? Nah, Lipstick sama misalkan makeup penting. Skincare. Nah, apalagi Bapak dan Ibu selain dari fisiologi? No. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan sayang. Ini 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Nggak hanya murid, kita juga sama orang dewasa. Jadi kalau suaminya main HP mulu gimana itu? kurang kasih sayang. Sampai panas bu. Ada begitu bu. Emang setiap malam main HP terus ya? Curhat itu. Dari kamar ya main HP. Biar nggak ngantuk kan? Curhat tuh. Tapi memang begitu benar Bapak Ibu dan Bapak. HP itu adalah kebutuhan utama sekarang ini. Nggak mandi pun kita asik main HP, tapi saya bilang TikTok. Bahkan azan berkumandang pun Mau mereka main apa ya bisa. belum mati ini, belum mati, masih baru aja. Itulah HP. Kenapa ya kita sadar kita nggak usah mulut kita sendiri sama seperti itu. Apalagi anak. Nah, inilah. Nah sekarang contoh kasus. Ibu dia. Wali kelas Jumat, benar ya? Di SMP Darussalam sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang pertama. Beneran? Oh saya. Ada ibu di kelas Jumat. Beberapa anak di kelas Jumat telah datang padanya dan mengeluhkan ibu yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti kayak ibu dia, apa yang akan Anda lakukan? Bikinin bekal buat Pak Ibnu. Menurut Anda kira apa alasan Ibnu melakukan hal itu? Dari kelima dasar pokok atau kelima dasar kebutuhan manusia bisa Bapak Ibu gabungkan dengan kasus ini. Apa kira-kira? Dari masakin. Bisa. Kurang perhatian sebabnya apa? Bapaknya ini kader. Siapa namanya broken Oh, bisa. Artinya kurang perhatian. Artinya dia mencari cari Cari perhatian. apakah
jumlah anak murid kita di Rusada ada yang seperti itu? Banyak. Banyak rupanya. Emang Ibnu kurang kasih sayang di sini. Ibnu yang sono no. Kalau yang di sini mah insya Allah bagus lah. Ini ada kepanjangannya Pak, Ibnu Torim. Kepanjangan Ibnu Torim. Nih Bapak dan Ibu kita urai sama-sama ya. Dari kelima masalah itu. Bila jawaban karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha adalah survive, kebutuhan bertahan hidup. Dia nggak bawa bekal, nggak boleh kasih uang jajan sama orang tuanya. Oh, lebih Pak. Akhirnya apa? Ada makanan temannya, ambil cara paksa. Yang nama sih Survive lapar. Bila jawabannya atau alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan itu, maka kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan adalah butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Tuh tadi tayangnya. Bila alasannya karena dia merasa hebat, betul kan? Gua yang paling hebat nih, temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya dia si Ibnu ini sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan penguasaan. Ini tanah ini dulu milik saya semua. Dulu. Karena itu seorang penguasa. Kalau sekarang, kalau alasannya dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawa oleh orang tuanya, cuma itu aja bakalnya yang sama tiap hari, nasi sama kerupuk, nasi kecap kerupuk. Bosan si Ibnu ini. Akhirnya dia mengambil makanan kawannya karena beraneka ragam. besok aja rebutan. Maka Ibnu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan freedom, kebebasan. Kalau Pak Ibnu atau kalau Ibnu masih di rumah itu aja masakannya sayur nangka, cari yang sayur asam atau sayur yang lebih enak karena model seperti itu, mencari kebebasan. Ini Pak Ibnu ini modelnya Pak Ibnu yang sono. Iya, itu pos gua. Nah inilah yang terakhir. Bila Doni menjawab karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka dia memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Senang diambil makanan kawannya lucu marah-marah. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Dengan satu kasus saja bisa berbeda-beda. Bapak Ibu ini karena masih ini kita terus saja terus. Belum azan kan? Belum komat ya. Nah ini kita sama-sama kita sedikit lagi lah. Ayo Bapak Ibu kita sama mencairkan bacaan biar tidak ngangkut, tidak lelah. Ya sama. Ayo Pak Ibnu. Jadi gini Pak, jadi sesuatu siswa yang melanggar itu belum tentu siswa itu adalah nakal. Belum tentu. Dalam pelatihan atau pelatihan itu belum tentu. Siswa nakal pasti punya motif atau tujuan sendiri. Ada alasan. Ada alasan sendiri. Kalau bilang kamu polis, coba kamu nakal, kamu dongo. Iya belum. Jadi karena cari perhal. Ya, beda sama Ibnu ya. Kalau Pak Ibnu butuh kasih sayang. Kalau Pak Ibnu butuh kasih sayang kan. Nah ini kita ada sedikit nih. Ayo Bapak Ibu, kita yang lah. Ayo biar Bapak dan Ibu enak, kayak goyang kan ini. Kayak goyang nih.
5 posisi kontrol. Ini buat kita sebagai tenaga pendidik. Ini penting Bapak Ibu. Yang tadi Pak Ustadz Darmin tanyakan masuk dalam penjelasan ini. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Ada manajer, penghukum, teman, pemantau, membuat orang merasa bersalah. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kita perhatikan tayangan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali Siapa terlambat? ya di sini? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini dibikin kita semua mungkin. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang betul bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Emang dia lagi. Oh ini Manis. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu. Tadi ibu saya cuma mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap dari kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu lagi. Orang lain. Ya, udah bosan. Naren! Naren lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan posisi yang terakhir, Dia nanti orangnya yang lain apa? Ada orang lain. Naren. Pak kapan Pak? Naren. Masuk saya Pak. Naren! Ini ke video. Ananis. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dari 5 video tadi, kira-kira posisi kita ada di mana? Posisi bapak dan ibu ada di mana? Semuanya 5 pernah saya coba. Itu deh Pak. Pasti 5-5-nya kita lakukan. Bisa jadi penghukumnya. Dengan kompleks dan dia menangisnya anak-anak. Pasti. Itu guru cadangan tuh. Karena biasanya kondisinya kan nggak seperti itu kan, di situ cuma yang terlambat satu orang. Ini tidak bisa. Ini banyak. Beda orang Bu. Itu makanya pastinya dalam video tadi itu kelima posisi kontrol kita sudah pernah merasakan kelima-limanya. Itu makanya perlunya pemahaman dan pengetahuan. Oh ada guru penghukum, guru manajer, pemantau, ada yang teman. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu dari tema segitiga institusi. Apa itu yang tadi disampaikan institusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini dapat digambar seperti inilah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si anak atau murid tersebut, baru memantapkan atau menanyakan keyakinan. Satu lagi kita perhatikan tayangan berikut. Ini betul bukan Naren. Ya. Ibu manggil kan? Iya, masuk. Indra, Ibu dengar dari guru piket, Indra ada masalah. Iya Bu. Ada yang bisa Ibu bantu? Indra beberapa hari ini sering datang ke sekolah. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7 pagi. Indra tahu peraturan di sekolah? Datang tepat waktu Bu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas. Kenapa Indra datang mana? Karena beberapa malam ini ada Piala Dunia Bu. Jadi Indra nonton bolanya sampai tengah malam. Jadi terlambat bangun ya? Iya. Boleh sebenarnya ya kalau Indra mempunyai hobi nonton bola boleh. Tapi Indra juga harus ingat, Indra punya kewajiban Pertama dari sekolah. identitas. Indra bersedia untuk merubahnya? Sedia Bu. Kalau Indra bersedia, bagaimana cara Indra merubahnya? Tidur lebih awal Bu. Setelah itu sama memasang alarm
sebelum kita tidur. Oke, sekarang Indra mau tidur lebih awal ya. Iya. Dan Indra memasang alarm. Kalau seandainya tetap ketiduran, bagaimana? Meminta orang tua Indra supaya dibangunkan lebih awal. Oke, jadi Indra bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu Indra lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh kembali lagi ke kelas. Ibu, terima kasih. Jangan angkat lagi ya. Itu tadi Bapak dan Ibu, tayangan video tentang segi konstitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat yakini oleh mereka. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sejawat, terakhir yang bisa kami sampaikan adalah ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju. Itu jauh dari Mbak Maimun Zubair. Kita yakin Bapak dan Ibu, anak-anak yang di sekolah ini, di lingkungan sekolah ini, kita diuji oleh mereka. Hati kita selalu jengkel kepada mereka. Tapi kita yakin salah satu dari mereka pastinya bisa menjadi penuntun bagi kita menuju surga. Dan kita nggak tahu ke depannya apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Salah satu dari 300 anak saat ini ada yang menjadi ulama, bahkan menjadi wali, siapa tahu. Jika guru itu tidak jadi guru, itu tidak usah punya niat untuk bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar murid itu mendapat hidayah. Kita memang nggak bisa menjadikan anak kita nggak bisa. Kita cuma hanya berdoa. Makanya kadang yang sering saya lakukan adalah ketika mereka berdoa di kelas sebelum kita mulai pelajaran, ada mereka doa, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kita pun sebagai guru kita doakan juga, kita ikut mereka baca, kita ikut. Rabbi zidni wazidnahum. Jadi kita mendoakan diri kita sendiri dan untuk mereka. Biar apa? Kita bisa mendoakan. Dua Bapak dan Ibu guru yang bisa kami sampaikan terkait budaya positif yang ada di mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, karena memang ini sinerginya kegiatan saya dapat dari pagi sampai sore hari, tapi bisa saya sampaikan hanya kurang lebih 1,5 jam. Artinya ada banyak kekurangan, kesalahan, atau mungkin kekurang jelasan, karena memang mereka pun para calon atau guru-guru penggerak mendapatkan pelatihan ini kurang lebih 2 bulan dan sampai 6 bulan. Jadi inilah sekelumit penyebaran informasi yang bisa saya sampaikan, saya sebarkan pada Bapak dan Ibu guru. Minimal kita semua tahu pemahaman bahwa dari stimulus respon beralih atau merubah menjadi pendekatan teori kontrol. Ada anak, ada orang dewasa punya kebutuhan tersendiri. Anak yang berperilaku buruk belum tentu nanti di akhirnya menjadi anak nakal, pasti punya tujuan dan maksud tertentu. Tapi lah kembali pada diri kita sebagai guru, kita sama-sama luruskan niat.
Bagi niat saya hanya ingin mengajar, mendidik, tidak ingin membuat anak-anak jadi pintar. Insya Allah kita nggak akan sakit hati atau kecewa ketika anak memang sudah luar biasa di luar batas kita. Demikian hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada Bung MC. Belum ya? Ya, itu tadi penyampaian dari Bapak Ahmad Fadli MPD tentang budaya positif di SMP Darussadah. Semoga kita bisa menerapkannya dan berdampak positif bagi anak murid kita. Selanjutnya kita tutup acara ini sama-sama dengan membaca